Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Jangan pernah memandang dosa sesama dan berpikir, oh saya tak akan melakukannya. Sebaliknya doakan mereka, katakan, oh Tuhan tolong agar aku tak akan melakukannya. Jangan berpikir dirimu lebih tinggi dari seharusnya. Terima kasih sudah bersamaku hari ini. Saya senang saudara cukup mengasihi firman Allah, hingga mau duduk dan menonton program TV yang membahas tentang firman Allah. Saudara tahu, saya bermimpi semalam bahwa pengajaran saya hari ini tentang rasa bersalah. Ini sebenarnya bukan yang ingin kuajarkan, dan seringkali saat mendapat mimpi sejujurnya, keesokan paginya saya tak mengingatnya. Namun, setelah terbangun beberapa lama pagi ini, hal ini kembali ke hatiku dan saya sungguh merasa sepertinya Allah berbicara dan ingin saya mengajar tentang rasa bersalah, dan saya percaya ada beberapa orang yang menonton yang sungguh perlu keluar dari masa lalu dan menyadari Allah punya masa depan indah bagimu. Nah, saya akan katakan lagi, sebagian saudara perlu melepaskan masa lalu. Saudara tersangkut dalam kesalahan yang pernah saudara lakukan dahulu. Dan saudara berhenti pada kesalahan itu. Dan merasa seolah saudara tak akan bisa pulih darinya atau melampauinya. Tapi itu kebohongan iblis, karena Allah selalu punya awal baru bagi kita dan permulaan baru. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, buatannya sendiri, diciptakan dalam Kristus Yesus. Lahir baru untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan telah direncanakan Allah sebelumnya. Ia mau kita menjalani yang sudah Ia siapkan supaya kita hidup di dalamnya. Menjalani hidup yang Ia aturkan dan persiapkan untuk kita. Nah, sungguh semua ini maksudnya adalah Allah aturkan, Ia persiapkan hidup yang baik bagi kita. Ia aturkan dan tetapkan dahulu supaya kita semua berbuat baik dan menjalani kehidupan. Tapi saudara tahu, hanya karena Allah tetapkan sebelumnya atau Ia persiapkan sebelumnya, inilah sisi dirinya, ini yang Ia inginkan. Tapi perlu lakukan bagian kita. Saya selalu katakan, segalanya dalam firman Allah bukan hanya positif, tapi kemungkinan. Ini kemungkinan bagimu menjalani hidup yang baik karena Allah katakan saudara bisa. Dan ada kemungkinan bagimu berbuat baik dan menjalani hidup yang indah, namun saudara harus lakukan hal yang Allah berikan. Yeremia 18 ayat 1-4 berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dan bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini kedengaran seperti kita kan? Maksudku, kita semua berantakan. Kita semua berdosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita bisa bertobat, yang artinya berbalik dan beranjak ke arah sebaliknya. Artinya bukan hanya menyesal lakukan sesuatu. Sudah pasti saudara menyesal melakukannya, tapi saudara harus mau berbalik menuju ke arah sebaliknya. Dan meski ada banyak kesalahan dalam hidupmu, Ia Allah yang mengampuni. Ia tak pernah kehabisan pengampunan atau kehabisan belas kasihan. Dan jika saudara mau berbalik melakukan hal yang benar, saudara bisa atasi kesalahan masa lalu dan masih menjalani hidup yang indah yang Allah rancangkan dan persiapkan bagi saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, nah, di dalam Kristus artinya saudara menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya Allah mengirim Yesus
dan Ia mati di salib bagi dosamu, membayar harga dosa-dosamu dan dosaku dan dosa semua orang. Ia menanggung hukuman gantikan kita. Dan saudara percaya, Ia mati bagimu dan bangkit dari kematian. Dan bahwa Ia menyediakan cara bagimu menikmati hidup. Jadi jika saudara dalam Kristus, dikatakan Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saudara katakan, ya Joyce, kesalahan yang kubuat, kulakukan setelah menjadi Kristen. Ya, tetap sama, Allah tetap punya rencana dalam hidupmu. Saudara tetap bisa diampuni, tetap bisa memulai baru, tetap bisa memulai lagi. Hari ini seseorang perlu terlepas dan perlu mengatakan selamat tinggal rasa bersalah. Selamat tinggal. Saya tak akan habiskan hidupku merasa bersalah lagi. Saudara tahu rasa bersalah tak ubah apapun. Alkitab katakan di Yesaya, Yesus membayar dosa kita dan lenyapkan rasa bersalah. Jika dosa diampuni, Alkitab katakan dibuang sejauh timur dari barat, yang artinya saudara takkan temukan lagi. Allah tak hanya ampuni dosa, Ia juga melupakan dan membuang semuanya sejauh timur dari barat. Jadi, jika dosa tak ada lagi, maka rasa bersalah takkan perlu ada. Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara tahu saya diserang rasa bersalah yang hebat. Ayahku melecehkanku secara seksual dan entah bagaimana, sang iblis meyakinkan pikiranku saat kecil bahwa ini salahku. Dan saya membawa rasa bersalah itu. Saya punya kebiasaan merasa salah. Jika saya tidak merasa salah, saya tak merasa benar. Kukatakan lagi, jika saya tak merasa salah, saya tak merasa benar. Setiap hari ada hal yang membuatku merasa salah, karena saya terbiasa merasa salah. Dan saya menghukum diri dengan menolak menikmati hidup. Saya selalu bekerja. Kupikir sepanjang saya bekerja, mungkin Allah akan berkenan. Namun tentunya saya takkan bisa menikmati hidup dan diriku. Dan kupikir banyak di sini yang juga kecanduan rasa salah. Ini adalah masalah besar bagi kita, rasa salah dan rasa tertuduh dan malu. Saudara bisa merasa malu atas tindakanmu, namun jangan malu terhadap dirimu. Saudara tahu, orang-orang yang dewasa rohani bisa berbuat salah, menyatakannya, mengakuinya, menyesalinya, bertobat, dan rela berbalik ke arah yang baru. Meninggalkan rasa bersalah. Mereka tidak terus membawa-bawa rasa bersalah mereka. Saudara akan berkata, ya Joy, saya merasa salah, ya. Inilah hal yang kita perlu bicarakan. Akankah saudara percayai Tuhan dalam perasaanmu atau Tuhan di Alkitab? Ini salah satu masalah terbesar kita. Saya rasa, saya tak merasa. Tidak ada dalam Alkitab yang mengajar kita dipimpin oleh perasaan. Kita harus dipimpin firman Allah. Dan saudara tahu bahkan setelah saya buat keputusan, karena saya sudah mempelajari firman Allah bahwa rasa bersalah tidak menguntungkanku, itu bukan hal yang Allah ingin kumiliki. Saya tahu saya harus sungguh-sungguh bertobat dan saya merasa bersalah atas kesalahan-kesalahanku dan tetap merasa bersalah. Tapi salah satu hal yang kulakukan bisa kukatakan saat merasa bersalah yaitu saya diampuni. Dan rasa bersalahku diangkat dan sepenuhnya dibuang. Dan saudara tahu itulah salah satu cara saudara memerangi iblis. Bukan Allah yang menyatakan, engkau bersalah. Iblislah yang mengatakan, saudara bersalah. Ia tak ingin saudara menikmati hidup. Rasa bersalah tak memperbaiki. Sebesar apapun rasa salahmu, tak akan pernah cukup mengampuni dosamu. Yesus membayar dosamu. Dan pengorbanan tak diperlukan lagi. Ia satu-satunya korban yang diperlukan. Ingatlah, bertobat artinya berbalik dan berjalan ke arah berlawanan.
Hari ini saudara punya kesempatan memulai baru. Dan jika melakukan kesalahan hari ini, besok saudara bisa memiliki kesempatan memulai baru. Kita menjadi bejana rohani bagi Roh Kudus untuk dibentuk. Bejana rohani bagi Roh Kudus. Roh Kudus ingin bekerja dengan kita, tapi kita harus mau bekerja dengannya. Kukatakan rencana Allah bagi kita bukan hanya positif, tapi sebuah kemungkinan. Allah akan selalu lakukan bagiannya, dan jika bagian saudara dilakukan, saudara dan Allah bersama akan alami sukses dalam hidup. Lukas 18 ayat 27 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Izinkanku menyatakan sesuatu, jika saudara tidak berdosa, tidak ada perbuatanmu yang buruk, yang Allah tak bisa ampuni, dan membuangnya. Satu-satunya hal terhadap kesalahan yang bisa dilakukan adalah belajar darinya dan jangan lakukan yang sama lagi. Allah menawarkan awal baru, dan yang kita perlukan adalah menerima dengan iman. Ia tak lagi ingat atau menyimpan masa lalu kita. Ia melupakannya, dan kita perlu melupakannya juga. Beberapa di sini perlu mengampuni dirimu, yang sebenarnya cara lain berkata saudara perlu pengampunan Allah. Saat baru menjadi Kristen, saya dan Dave baru menikah beberapa tahun dan setiap malam saya akan berlutut di samping ranjang dan saya berdoa untuk pengampunan. Dan saya mengungkapkan dosa-dosa yang sama dan sama dan sama. Dan saya tidak terbiasa mendengar dari Allah saat itu, ini hal yang baru bagiku, tapi saya dengar Allah berkata dalam hatiku, Joyce, aku mengampunimu sejak pertama kau meminta, sekarang kau perlu ampuni dirimu. Lihatlah, saya bicara pada saudara hari ini yang telah meminta pengampunan Allah, namun saudara belum pernah menerimanya. Saudara terus berpegangan pada rasa salah. Dan ini sungguh mengacaukan hidupmu. Allah ingin saudara terlepas hari ini dari tempat saudara terjebak. Ingatlah, tiada dosa terlalu besar yang Allah tak bisa ampuni. Roh Kudus menjadi saksi kita. Ibrani 10 ayat 14-17 saya akan membacakannya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saya suka ini karena ini mengajarkan hal yang sangat penting bahwa kita perlu tahu firman. Dikatakan, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saudara punya satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Saat lahir kembali, rohmu ditahirkan dan segalanya dijadikan baru dan disempurnakan, disucikan, dibenarkan, dan saudara luar biasa, saudara dipulihkan dengan Allah. Tapi masih ada masalah dalam jiwamu, yaitu pikiranmu, kehendakmu, dan emosimu, masih ada kebutuhan akan pertumbuhan rohani. Salah satu cara saya menjelaskannya adalah jika saya memberikan anak kecil salah satu mantel suamiku, ia akan terima mantelnya menjadi miliknya dan bisa berkata, saya bisa punya mantel ini, tapi dia masih harus tumbuh sebesar itu, supaya mantel itu tampak bagus padanya. Dan demikianlah juga kita punya Kristus dan segala yang ia sudah lakukan, tapi kita harus bertumbuh menuju hal-hal yang ia tempatkan dalam kita. Jadi katanya, mari kubacakan lagi karena katanya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, ia pulihkan hubungan kita dengan Allah saat menerima Kristus, tapi kita belajar mengenakan kebenaran itu dan membuat keputusan tepat. Allah menawarkan kita semua awal yang baru, dan yang diperlukan adalah menerimanya dengan iman. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka, sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah, dengarkan ini. Ia menambahkan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini untuk saudara hari ini.
Allah berkata, ia sudah melupakannya. Jika saudara bertobat, Allah sudah melupakannya. Jadi berhentilah membahas hal-hal yang ia sudah lupakan. Terima pengampunannya, lepaskan dirimu. Dan percayalah bahwa Allah cukup besar dan cukup baik untuk memberi hidup yang baik meskipun saudara tidak layak. Melupakan bukan berarti tak bisa ingat. Allah bisa mengingat jika ia mau, tapi ia memilih tidak berfokus di masa lalu. Dan kita tak perlu terus mengorbankan dengan usaha tak berguna untuk membayar kesalahan kita. Yesus sudah membayarnya. Seringkali kita berkorban hanya karena tidak ingin menikmati hidup baru yang kematian Yesus sudah berikan. Saudara tak perlu mengorbankan masa depan. Tak perlu memarkirkan hidupmu di titik kegagalan dan diam di sana selamanya. Saudara bisa tinggalkan rasa bersalah. Dan saudara perlu sedikit memaksa karena iblis ingin saudara tetap di sana. Paksalah dirimu, jangan dikuasai oleh perasaan. Dan teguhkan diri bahwa saudara akan menjalani hidup baik yang kematian Yesus berikan bagimu. Nah, saudara tahu di sepanjang firman Allah kita lihat banyak orang dengan masa lalu. Tapi mereka mengatasinya. Petrus, yaitu salah satu rasul terbesar, memiliki masa lalu. Ia mampukah Allah tetap memakai kita dengan masa lalu buruk? Kupikir terkadang Allah bisa lebih memakaimu jika saudara punya masa lalu buruk. Karena saudara punya pengalaman dengan Allah. Punya pengalaman dengan kebaikan Allah. Dan saudara bisa bagikan dengan orang lain yang Allah sudah buat bagimu. Petrus bukanlah seorang istimewa, ia nelayan yang cukup kasar dan keras. Saat Yesus katakan, "Ikutlah aku." Dan Petrus segera meninggalkan pekerjaannya dan mulai mengikut Yesus. Petrus berhati baik, tapi punya banyak kelemahan. Salah satunya adalah punya masalah kesombongan. Ia pikir ia tahu lebih banyak dari yang sesungguhnya. Di Matius 16 ayat 22 dan 23, kita lihat ayat di mana Yesus memberitahu para murid bahwa ia harus ke Yerusalem dan menderita dan bersiap untuk disalibkan. Dan Petrus menariknya dan mulai menegurnya, kata Alkitab. Kesombongan seperti apa yang membuatnya menegur Yesus? Maksudku, saya tak yakin bisa melakukannya, tapi Petrus menariknya dan berkata, "Oh tidak Tuhan, ini tak akan terjadi padamu." Ia berkata seolah-olah kau tentu salah, ini tidak benar. Yesus memandangnya dan berkata, "Enyahlah kau iblis." Ia bukan sedang memanggil Petrus iblis, tapi ia tahu bahwa ini iblis bekerja lewat kelemahan Petrus. Berusaha membuatnya untuk tidak disalibkan. Dan kita perlu mengenali ketika iblis beroperasi dalam hidup. Bukan hanya minggir dan membiarkannya menginjak-injak kita. Belajar untuk berkata tidak pada iblis. Ada masa lain di mana Yesus berusaha memberitahu Petrus bahwa ia butuh doa. Petrus, mariku mendoakanmu, dan sepertinya Petrus tidak merasa ia butuh didoakan. Katanya, "Kau akan menyangkalku." Dan kata Petrus, "Oh Tuhan, mungkin orang lain melakukannya, tapi bukan aku." Itu kesombongan. Ia pikir ia lebih baik dari sebenarnya. Ia pikir ia lebih kuat dari kenyataannya. Jangan pernah memandang dosa sesama dan berpikir, "Oh saya tak akan melakukannya." Sebaliknya doakan mereka, katakan, "Oh Tuhan, tolong agar aku tak akan melakukannya." Jangan berpikir tentang dirimu lebih tinggi dari seharusnya. Ya, kenyataannya Petrus memang menyangkal Yesus bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Yesus telah memberitahunya, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal. Dan saat Yesus diinterogasi oleh mereka yang sedang bersiap menyalibkannya, Petrus berkata, "Aku tidak mengenalnya." Kata mereka, "Oh kau salah satu muridnya, aku tidak mengenalnya." 3 kali ia menyangkalnya dan ayam berkokok. Dan Petrus menjauh dengan sedih. Terbayangkah bagaimana perasaannya? Tapi berita baiknya,
Petrus menyadari perbuatannya dan ia keluar dan meratap dengan pahit. Lihat, inilah titik transisi. Ia sedang bertobat, ia menyesali perbuatannya. Dan setelah Yesus dikuburkan, dan di pagi kebangkitan, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Saya senang kisah ini, saya senang dengan fakta. Ia menyebut nama Petrus secara khusus. Ia satu-satunya, ia tak berkata, pergi beritahu Yakobus dan pergi beritahu Matius. Katanya, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara lihat, Petrus mungkin merasa di saat itu ia bukan lagi murid. Ia mungkin merasa di saat itu apapun yang Yesus katakan bukan dikatakan kepadanya. Tapi sebagaimana kata Yesus kepada Petrus hari itu, ia memanggilnya, membuat pernyataan spesial bahwa engkau diikut sertakan. Saya ingin saudara memahami bahwa Allah mengikut sertakanmu. Saudara diikut sertakan dalam rencana Allah yang indah dalam hidup. Saudara tidak ditolak, kabar baiknya adalah Allah tidak marah padamu. Dan saudara bisa menerima pengampunannya dan melanjutkan hidup dengan rencana indah dari Allah. Alkitab penuh dengan orang yang buat kesalahan. Penuh dengan orang yang terhambat di masa lalu dan tidak pernah melanjutkan menjadi pribadi yang hebat. Raja Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan. Bersinah dan membunuh. Namun ia diampuni setelah akhirnya bertobat yang memakan waktu setahun. Ini menyedihkan. Saudara tahu, terkadang kita bisa mencoba acuhkan dosa, tapi dosamu bisa menemukanmu. Hal yang menarik yang Daud lakukan adalah ia mengasihi Allah. Ia tidak kejam, ia lemah. Saudara tahu ada perbedaan antara kekejaman dan kelemahan. Dan Daud tetap jadi raja. Nah, rumahnya tidak pernah bebas dari perang setelahnya. Ia membayar harga atas perbuatannya, dan Allah tetap mengasihinya dan ingin memakainya. Dan Allah tetap mengasihimu dan ingin memakaimu dengan cara hebat. Ruth seorang wanita Moab, artinya ia menyembah berhala. Namun ia memutuskan untuk melayani Allah yang benar, dan akhirnya berada di bawah garis keturunan Daud, lalu Yesus Kristus. Wow. Rahab seorang pelacur. Dan ia menolong umat Allah dan masuk ke dalam garis keturunan Yesus Kristus. Matius masa lalunya buruk. Ia pemungut cukai yang dibenci, yang menjadi salah satu dari 12 murid. Kupikir menarik. Daftar orang-orang yang Allah pilih menjadi murid. Dan saudara tahu, bukan tidak sengaja ia mendapatkan mereka. Alkitab menceritakan bahwa ia berdoa semalaman sebelum memilih ke-12 murid. Bukanlah kebetulan. Dan saudara tahu, Allah telah memilihmu juga. Dan tak peduli apapun masa lalumu, ia ingin memberimu awal yang baru.